Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci. Dan aktivitas kita juga ta'limul Quran, aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dan ngaji kita masih melanjutkan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya mengambil dua hikmah, yaitu hikmah ke-48 dan 49, melanjutkan tema sebelumnya, yaitu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berikhtiar untuk terus husnudzon walaupun apa yang sedang terjadi tidak selalu bisa kita pahami. Dan tidak cuma berhusnudzon, kita juga berikhtiar untuk terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita akan tadabbur dua ayat dalam Al-Qur'an. Suratul Baqarah ayat 216 dan surat An-Nisa ayat ke-19. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini surat An-Nisa ayat 19. Mari kita tadabburi dua ayat ini dalam hubungannya dengan husnudzon kepada Allah dan terus berzikir. Dalam ayat ke-216 Allah memulai dengan penegasan diwajibkan kepada kalian orang beriman al-qital, berperang. Berbeda dengan jihad, makna qital itu. Kalau jihad bisa dimaknai dengan ikhtiar sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran. Tapi qital maknanya adalah berperang. Secara fisik berhadapan, konfrontatif. Sehingga sepengetahuan saya yang terbatas tidak ada yang memaknai qital dalam terjemahan Al-Quran kecuali dengan perang. Diwajibkan pada kalian orang-orang yang beriman berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu adalah hal yang kalian benci. Ini Allah yang Maha Tahu menegaskan pada kita membenci peperangan. Dampaknya luar biasa. Sampai hari ini perangnya di sana, di Rusia dan Ukraina, perangnya di sana di Timur Tengah, tapi dampaknya terasa sampai sekarang.
Besok lusa ada pembatasan pembelian Pertalite. Kemarin sudah terasa bagaimana kemudian BBM non subsidi naik luar biasa. Produk-produk yang terkait dengan kesulitan BBM itu naiknya juga luar biasa. Sehingga perang dibenci oleh semua orang tanpa kecuali orang-orang beriman. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an, tapi boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Yang kalian benci itu baik bagi kalian. Makna lainnya adalah boleh jadi perang yang demikian kita benci, yang demikian berdampak buruk, justru jadi kebaikan bagi kalian. Paling tidak kita bisa melihat kepongahan Amerika dirontokkan satu demi satu lewat perang dengan Iran itu. Kedigdayaan Israel juga dirontokkan satu demi satu. Janjinya cuma 1 pekan selesai perang. Dianggapnya hancur Iran itu. Sudah berbulan-bulan ternyata tidak juga selesai, bahkan 8 juta itu tercatat orang Amerika di hampir semua kota besarnya melakukan demonstrasi untuk menuntut perang dihentikan dan presiden diturunkan. Dampaknya justru luar biasa. Jadi kebaikan yang tersembunyi. Wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum. Padahal sesuatu yang kalian suka itu keburukan. Keburukan bagi kalian. Ini sudah sangat sering nih. Barangkali kita mengalaminya nih. Sesuatu yang nampaknya menyenangkan, nampaknya baik-baik saja, ternyata adalah keburukan, berdampak buruk. Salah satu yang paling akrab dengan kita adalah makanan. Ada makanan-makanan yang menyenangkan, enak dilihat, enak dinikmati, tapi menimbulkan keburukan bagi tubuh kita. Kenapa itu bisa terjadi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak memiliki pengetahuan. Lewat ayat ini, Bapak-bapak, jamaah subuh yang Allah muliakan, husnudon itu bukan pilihan, tapi keniscayaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita bahkan tidak tahu dengan diri kita sendiri kalau tidak belajar mengetahuinya dari apa yang Allah beritahu kepada kita. Kita tidak pernah tahu diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sok tahu, merasa lebih tahu diri kita dibanding Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Itu yang pertama. Sehingga kita sampai pada husnudzon itu jadi keniscayaan. Dalam ayat 19 surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian menikahi seorang perempuan dengan memaksa. Mungkin relevansinya dengan kita tidak terlalu terasa. Tetapi dalam banyak praktek, demikian banyak perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan muda, yang dinikahi bukan karena kesadarannya untuk menikah, bukan karena pilihannya, tapi dipaksa oleh keadaan. Dia harus menikah karena berbagai alasan, mungkin alasannya harta, urusan utang piutang dan lain sebagainya. Dalam aspek syariat Islam, pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Tidak halal bagi kalian orang beriman menikahi seorang perempuan karha, dengan cara memaksa. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Dan juga tidak diperkenankan dalam pernikahan itu kalian ingin mendapatkan apa yang telah kalian berikan dengan membuat kesulitan kepada istri-istri kalian supaya istri kalian kemudian melepaskan ikatan pernikahan. Dalam bahasa fikih namanya khulu. Jadi perceraian itu ada dua.
bapak-bapak yang Allah muliakan, sama-sama lah sudah kita ketahui. Yang pertama talak, laki-laki menceraikan istrinya. Yang kedua adalah khulu, seorang istri meminta diceraikan oleh suaminya. Apa bedanya? Kalau talak, laki-laki diwajibkan memberikan mut'ah, memberikan kadedeh selama si istri itu belum menikah lagi dan mengurus anak-anak yang dihasilkan dari pernikahannya. Jadi membekali sebagai bentuk rasa sayang, tanggung jawab dan sebagainya. Sementara kalau khulu, perempuan yang meminta suaminya untuk menjatuhkan talak, justru si perempuan diwajibkan mengembalikan mahar yang sudah diterima dari suaminya. Karena itu dalam aktivitas pembahasan fikih tentang mahar disebutkan itu sebaik-baik perempuan dinikah itu yang maharnya paling ringan. Karena pernah Pak, mahar sampai hari ini nih, terutama di wilayah Saudi Arabia, mahar itu sangat mahal. Kawan saya orang Tasik, lumayan orang kaya, aktivis mahasiswa, entah bagaimana ceritanya, dia kemudian bersepakat akan menikah dengan seorang perempuan, seingat saya dari kotanya apa ya, bukan Riyadh, bukan Makkah, bukan Madinah. Sepakat mau menikah. Datang ke sana dan kemudian ditentukan oleh ayahnya yang perempuan itu minta saat itu nih 2006 minta maharnya 2 miliar. Nah, ulang tuh orang kaya dari Tasik ini, 2 miliar. Tapi kan cinta bisa mengalahkan semuanya. Karena cinta dia kemudian bilang sama orang tuanya, "Kumaha pacaran apa? 2 miliar. Kumaha caranya 2 miliar itu susah." Ditawar Pak, ditawar kemudian dinego, diminta untuk di bawah 1 miliar 500 juta. Karena dulu teman kuliah, dia cerita dinego sudah menggunakan banyak orang tuh nego dan sebagainya. Akhirnya kemudian sepakat 1 miliar. 1 miliar. Dia sempat nanya, kenapa semahal itu? Jadi kata calon mertuanya, mahar itu harus mahal sebagai penghargaan pada kerja keras orang tua yang membuat anak perempuan itu kemudian mendapatkan pendidikan yang bagus, juga mendapatkan perawatan yang bagus. Padahal mahar itu sesungguhnya secara fikih Pak, mungkin kalau bukan fikih bisa saja dalam prakteknya. Secara fikih mahar itu ditentukan oleh calon istri. Karena itu banyak mahar-mahar yang kalau bapak-bapak pernah baca lucu nih di Indonesia. Ada mahar dengan sendal jepit. Ada mahar dengan uang koin 500 rupiah. Boleh sebetulnya. Tapi jadi lucu karena yang dua saya sebutkan barusan, mahar dengan sendal jepit, mahar dengan 500 rupiah itu enggak lama Pak rumah tangganya. Ngesan, apalagi yang memalikannya kan mudah, tinggal makan sendal jepit balikin deui selesai urusan. Tidak boleh terlalu rendah, terlalu murah, murahan sekali nilainya. Tidak boleh juga terlalu tinggi yang pantas, terlalu rendah juga jangan, dan terlalu tinggi juga jangan. Makanya kemudian di sebagian kalangan, terutama di kalangan santri, mahar itu biasanya bentuknya disederhanakan, yaitu perlengkapan untuk sholat, biasanya mukena saja dan sebagainya. Tambah dengan lebih dari 10 Pak, santri saya itu maharnya selain uang dengan nilai yang tidak terlalu fantastis, dengan bacaan Quran. Lumayan itu dulu, bapak-bapak bisa bayangkan di Pusdai itu nikah santri saya, maharnya selain 5 juta rupiah adalah hafalan surat Ar-Rahman. Saat itu berapa ya? Enggak semua, kalau enggak salah 40 ayat. Si yang nikahkannya, yang mencatat nikah KUA-nya nanya, "Mau dibacakan di sini, didengarkan semua atau nanti aja?"
berdua, kawan saya dengan mantap bilang baca di sini, ulang kok lami baca surat Ar-Rahman sebagainya. Tapi artinya keren. Kalau tidak hafal Ar-Rahman ya dengan misalkan dengan bacaan Fatihah. Bahkan nih kalau ada yang mau nikah lagi ya lebih mudah lagi dengan bismillah saja kan. Sehingga ada ungkapan kupinang engkau dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim jadi. Saya sengaja cerita itu untuk menyebutkan bahwa kalau maharnya besar, saat itu dengan ternak dalam jumlah lumayan banyak, jangan kalian bikin istri kalian meninggalkan rumah tangga supaya kalian bisa mengambil kembali yang kalian berikan sebagai mahar. Yang tadi disebut khulu. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali karena istri-istrimu melakukan keburukan yang terang-terangan. Kalau keburukannya tidak terang-terangan berbeda hukumnya. Kalau keburukannya terang-terangan boleh, artinya langsung diselesaikan urusan rumah tangga ini, tidak lagi bersama. Lihat lanjutan ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka, istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan baik. Fa in karihtumuhunna, dalam aktivitas perilaku mereka yang tidak kalian sukai, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi hal-hal yang tidak kalian sukai dalam istri kalian itu Allah jadikan di dalamnya khairan katsira, kebaikan yang demikian banyak. Saya sengaja mengutip dua ayat ini walaupun dalam syarahnya enggak dua ayat ini, untuk menyebutkan bahwa ada dua hal yang kita harus husnudzon. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas, sangat terbatas. Yang pertama adalah dalam ketentuan perang. Ketika muncul kewajiban berperang yang sangat tidak diinginkan, dibenci, bahasa Qur'annya kan kurhul lakum, dibenci oleh kalian, justru di sana Allah sedang menyediakan kebaikan yang tidak kalian pahami. Yang kedua dalam urusan rumah tangga, sama sekali rumah tangga juga tidak bisa kita pahami. Gak ada sekolahnya Pak rumah tangga itu. Itu ya sekolah anak. Saya pernah ngisi jadi narasumber di satu aktivitas yang tiap tahun namanya SPN, Sekolah Pranikah. Jadi ada parenting, nanti ada financial management, ada kemudian kesiapan nikah. Nah saya dari bagian agama tuh diajakin sih yang ngadakan kawan-kawan di Salman itu. Pesertanya banyak karena belum nikah semua. Pesertanya mungkin kecuali 1-2 dan sebagainya. Mempersiapkan sampai dibikin sekolahnya. Gak ada sekolahnya Pak nikah itu. Bahkan kalau ada sekolahnya saya tidak yakin ada yang cum laude dan kemudian nanti bisa berumah tangga dengan baik. Tidak ada. Karena tidak ada, maka dalam ayat ini kalau nanti buka tafsirnya, untuk urusan pernikahan boleh jadi kalian bertemu hal-hal tidak menyenangkan, tapi Allah jadikan dalam hal tidak menyenangkan itu fihi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi husnudzon kepada Allah lewat pernikahan yang tidak selalu menyenangkan, kita akan bertemu dengan banyak kebaikan. Husnudzon kepada Allah dalam peperangan 87 kali itu Nabi Muhammad SAW mengalami peperangan dalam hidupnya. Ada yang beliau terlibat langsung, ada yang beliau memberikan persetujuan terjadinya peperangan dan lain sebagainya. Makanya sebutannya kan dalam bahasa Arab itu ma'rakah, ghazwah, harb. Itu 3 makna ini berbeda-beda. Kenapa ma'rakah? Walaupun maknanya semua perang. Ini ada perang yang Nabi terlibat dan lain sebagainya. Ada perang yang Nabi tidak terlibat, hanya memberikan arahan dan persetujuan dan sebagainya. 2 hal yang tidak kita mengerti, ternyata demikian banyak kebaikan. Termasuk dalam banyak hal lain di mana kita juga tidak paham. Akan banyak kebaikan ketika kita berikhtiar untuk husnudzon
berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna amaluka. Saya pernah baca tadi tapi sekarang tidak jelas lagi. Li'anna ghaflatuka wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Fa'asa ayyar fa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudin yaqdah. Wa min dzikri ma'a wujudi yaqdah ila dzikri ma'a wujudi husur. Wa min dzikri ma'a wujudin husur ila dzikri ma'a wujudin ghaibah amma siwa al-madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Rada panjang penjelasan ini, maknanya kurang lebih seperti ini. Jangan meninggalkan zikir karena hatimu tidak bisa khusyuk ketika berzikir. Sebab kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir jauh lebih buruk daripada engkau lalai saat berzikir. Bisa jadi Allah akan mengangkat derajatmu dari zikir yang penuh kelalaian menuju zikir yang penuh kesadaran. Dan dari zikir yang penuh kesadaran menuju zikir yang semangat oleh kehadirannya. Juga dari zikir yang disemangati oleh kehadirannya menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu selainnya. Dan dikutipnya ayat Quran oleh beliau, wa madzalika 'alallahi bi'aziz, yang demikian itu bagi Allah bukanlah hal yang sulit. Saya jelaskan narasi ini. Bapak-bapak yang Allah muliakan, tidak mudah seseorang bisa akrab dengan Tuhan. Tidak mudah. Kalau bapak-bapak bisa menikmati salat berjamaah, bahkan bisa menikmati salat berjamaah di masjid. Kalau enggak salat berjamaah itu tidak nyaman. Kalau enggak ke masjid itu tidak nyaman. Itu pasti butuh waktu relatif panjang untuk sampai pada kondisi itu. Karena sampai hari ini, mohon maaf nih, sampai hari ini ada banyak orang yang tidak bisa menikmati salat berjamaah di masjid. Saya lebih dari, kalau dihitung dari 2012 akhir, dipotong 2 tahun yaitu 2021 saya ngantar orang ke Tanah Suci, Pak. Ke Tanah Suci itu kemana? Ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mungkin lebih dari 20 kali. Setahun bisa 2 kali sebagainya. Ngantar orang. Jadi targetnya dari sini bisa nangis-nangis, bisa luar biasa exciting, akan berangkat menuju Tanah Suci yang dijelaskan kalau Bapak lihat ta'rif definisi umroh itu kan ziarah, berkunjung. Kemana berkunjung? Ke Masjidil Haram dengan menggunakan kain ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Itu kan definisi secara fikih tentang umroh. Umroh itu bukan berkunjung ke Mekah saja, bukan berkunjung ke Madinah, tapi berkunjungnya ke masjid. Yang lucu luar biasa, ini pengalaman yang saya dapatkan. Betapa sulitnya justru meyakinkan, mengajak jamaah umroh untuk sholat di Masjidil Haram. Ayo Bu, kita sholat sakadap deui adan. Engke Pak Ustad pameng. Ayo Pak, kita sholat di Masjidil Haram. Sebentar lagi ditutup loh nanti. Bentar Pak, kagok muter saja di tempat belanja. Sampai akhirnya kemudian ditutup beneran, tidak bisa masuk ke Ka'bah. Di mana sholatnya? Di tempat balanya. Kadang-kadang abdi mah di hotel Pak Ustad, teu kiat aduh, lamun sholat ke masjid teu kuat, tapi lamun balanya kuat. Ini jamaah yang berangkat niatnya untuk umrah. Usut punya usut Pak, dari obrolan, dari analisa yang saya lakukan. Karena sebelum berangkat memang dia tidak membiasakan diri menikmati sholat berjamaah di masjid. Jadi jangan berharap, nonsen kalau boleh ngomongnya nggak enak nih.
Nonsen orang bisa menikmati sholat di Masjidil Haram kalau tidak bisa menikmati sholat di masjid dekat rumahnya. Kau mau ningali, ya Allah pinu. Pinu Pak Ustadz di hotel we. Plus ketambahan pembimbing-pembimbing yang diskualifikasi. Sami keneh Bu di hotel ge. Ya tanah suci itu tanah suci. Padahal logikanya mudah, sederhana. Ini Masjid Al-Kausar di satu kawasan yang kalau Jumatan bisa sampai belakang. Apakah sama sholat di depan WC Masjid Al-Kausar dengan di dalam masjid? Beda. Di situ ada bau, boleh jadi ada najisnya. Di sini sudah jelas nih bersih dan sebagainya. Jika gitu sama. Ada pembimbing di hotel sami Bu imah tanah suci. Kan hancur sudah. Karena jelema kedul diakomodir oleh pembimbing yang kedul. Yang terjadi adalah seperti itu dan lain sebagainya. Karena itu ayat ini menjelaskan, bukan ayat ini, hikmah ini menjelaskan kurang lebih tidak mudah orang bisa berzikir dan nikmat zikir. Tak mudah. Dilatih dia lewat latihan yang intens. Dalam bahasa tasawuf, riyadhah batiniyah. Kalau bapak-bapak berkunjung ke saya ke pesantren, seharian bapak-bapak nginap misalkan ada ba'da subuh kami zikir. Enggak seperti di sini, kalau bapak sudah biasa berzikir, saya dengan santai. Siga kieu zikir tadi contohan. Terus dari mulai nundutan, galeo, sampai kemudian akhirnya terbiasa. Dampaknya apa yang diinginkan? Selesai mondok, selesai pesantren, dia punya kebiasaan untuk zikir. Sekarang coba lihat, saya kalau Jumatan lah yang paling ini. Begitu assalamualaikum, oh langsung harudang. Jika sibuk dek naon, udud ngobrol. Kenapa tidak diluangkan waktu semenit saja? Zikir saatul mustajabah secara fikih disebutkan itu waktu yang sangat istimewa. Karena itu kalau ternyata kita sedang ada dalam latihan supaya menikmati zikir, ternyata tidak bisa dinikmati, masih kena lalai hatinya. Jangan tinggalkan zikir. Orang mah teu usah salat ya, mau salat we, kan jadi hancur. Jadi hikmah ini sedang menyebutkan kalaupun belum bisa khusyuk, terus pertahankan. Karena lalai ketika berzikir jauh lebih baik daripada lalai mung zikir. Urang mah husuk keneh dugem ya Allah Gusti. Kan luar biasa nih bermasalahnya. Ada orang yang tiap punya masalah dugem. Saya mah tenang Pak Ustad, lamun dugem. Ini kan hancur luar biasa, geus akrab pisan berarti setan dengan dirinya. Dipaksakan berzikir itu. Sampai Al-Quran memberikan penegasan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang. Kalau nggak ketemu ketenangan hati dalam berzikir, boleh jadi karena kita tidak berlatih dengan serius. Karena itu latih. Ketemulah dengan orang-orang yang bisa mengajarkan bagaimana bisa berzikir dengan tenang. Nanti kata Ibnu Athaillah, kalau kamu asalnya lalai berzikir, nanti Allah berikan anugerah jadi sadar ketika berzikir. Nanti dari sadar ketika berzikir, Allah berikan lagi anugerah seolah-olah Allah hadir. Disebutnya dalam bahasa tasawuf itu hudurul qalb, menghadirkan hati. Jadi bukan cuma ucapan, bukan cuma fisik yang diarahkan, tapi hati juga nanti jadi ikut terlibat. Boleh jadi Bapak Ibu akan ketemu apa yang dalam bahasa psikologi disebut dengan trans. Satu kondisi di mana kita tidak lagi merasa punya keterikatan dengan materi di sekitar, nikmat hanya sebentar. Semua ulama tasawuf yang saya baca menyebutkan mukasyafatu sebentar. Qalilan faqalilan. Mungkin setengah menit, mungkin sekian puluh detik Allah memberikan kenikmatan yang membuat kita bisa merasakan hal yang istimewa. Tapi tidak mungkin itu dirasakan kecuali lewat perjuangan panjang. Karena itu sekarang banyak, bukan banyak lah, ada beberapa komunitas yang bahkan menggunakan obat-obatan tertentu ketika melakukan meditasi supaya mendapatkan efek trans tadi. Dia minum dulu cairan sesuatu, minum obat sesuatu, sehingga ketika diarahkan jadi semacam stimulusnya saja, diajak untuk meditasi, dia kemudian bisa merasakan efek melayang dan lain sebagainya. Tentu bukan itu dalam agama.
Tapi kedekatan kepada Allah itu hanya bisa dijalin kalau dilatih oleh salik, penempuh jalan. Karena itu beliau mengutip ayat wa madzalika 'alallahi biaziz. Membuat seseorang menikmati zikir bagi Allah mudah. Tapi Allah ingin melihat ikhtiar kita. Samalah seperti Bapak-bapak bisa demikian rajin misalkan ke masjid setiap waktu sholat, tidak muncul tiba-tiba. Ada motivasi disampaikan, ada refleksi yang dilakukan sehingga sampai pada kesimpulan hanya mending ke masjid, jalan kaki mungkin lebih sehat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudil zalat. Ini lebih mudah. Di antara tanda hati itu sudah mati ketika tidak muncul perasaan bersedih saat kesempatan untuk beramal baik, kesempatan untuk berzikir datang, muncul. Dan tidak ada penyesalan, tidak ada nadamah, tidak ada penyesalan atas berbagai pelanggaran, dosa, keburukan yang kau perbuat. Bapak-bapak yang Allah muliakan, bersyukurlah kalau kita kadang-kadang merasa menyesal, kaduhung. Kenapa gitu ya nggak kita lakukan? Padahal tadi sebenarnya bisa nih kita bantu orang itu, hanya sekedar nyebrang. Padahal tadi kita kasih aja lah untuk ongkos. Padahal tadi kita tawarin aja lah dia makan sebagainya. Ketika luput itu kita bisa menyesal. Itu artinya dalam sudut pandang Ibnu Athaillah Sakandari, hati kita masih hidup, yang menandakan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghidupkan hati. Kan zikir itu menghidupkan hati. Salat sendiri dalam ayat Quran disebut aqimis salata lidzikri. Dirikan olehmu salat sebagai sarana zikir. Karena itu ada kan orang-orang yang terus eureun salat. Saya sering melihat ini kalau Jumatan. Dari mulai dia datang masuk ke masjid terus nggak berhenti, 2 rakaat lagi sampai kemudian azan berkumandang baru dia berhenti dan sebagainya. Karena memang salah satu zikir yang efektif itu salat. Efektif salat itu terus melatih kita tunduk dan lain sebagainya. Ini bagian dari evaluasi kita. Ciri di antara hati sudah mati kalau nggak ada lagi sedih. Lihat saudara kita menderita di sana misalkan di Teheran, di Suriah, di Libanon, di banyak tempat, wabil khusus di Palestina. Itu harusnya menimbulkan kesedihan. Kita banyak yang sibuk mikirkan di mananya kayak ulang tahun ke-17 budak orang, ameh meriah, luar biasa, dihitung anggarannya, kurang 10 juta mah, kudu 25 juta sebagainya. Kita bisa dengan mudah merencanakan itu, sementara kita tahu ada tetangga kita, ada saudara kita yang jangankan urusan ulang tahun di mana, urusan dahar sehari-hari aja kesulitan luar biasa. Ini masalah besar. Kalau tahu yang begitu dan tidak pernah menimbulkan kesedihan. Jangan-jangan memang banyak yang luput dari kita. Bahkan banyak dosa pelanggaran yang dilakukan tidak menimbulkan penyesalan. Biasa tuh kayak gini. Kalau nggak dosa begini nanti tidak akan pernah punya dinamika dalam hidup. Biasalah dan sebagainya. Ini bagian penting yang pilihannya ya kita harus berzikir supaya ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Husnudon dipelihara, zikir dijaga supaya kita bisa naik level. Naik levelnya apa tadi? Allah memberikan kita anugerah. Kan tadi Allah naikkan level kita. Yarfa'aka. Allah akan menaikkan kondisimu dari lalai saat berzikir jadi ingat ketika berzikir.
Bukan cuma ketika berzikir, tapi juga dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan. Insya Allah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan. Yang terakhir, doa itu Bapak-bapak yang Allah muliakan, bisa begitu ampuh jika seseorang husnudzon pada Allah. Jika seseorang berdoa dalam keadaan yakin doanya akan terkabul, maka Nabi memberikan penegasan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ada doa yang diajarkan Nabi Pak secara khusus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang mampu membolak-balik hati, muqallibal qulub. Qulub itu kan dalam bahasa Arab qalbu, sumiyal qalbu litaqallubi. Disebut qalbu itu karena bolak-balik. Hari ini kita senang seseorang, besok kita benci dia. Hari ini kita bisa dukung habis-habisan seseorang, besok kita hancurkan habis-habisan orang itu. Hati. Bahkan pagi-pagi kita senang pada dia, sore harinya kita membenci dia. Itu qalbu. Yang diajarkan Nabi SAW pada kita, berdoalah. Dan husnudzon ketika berdoa. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kalau sampai hari ini banyak doa-doa kita yang belum diijabah, bukan berarti Allah tidak mengijabahnya. Tapi Allah lah yang lebih tahu bagaimana cara mengijabahnya. Karena kita tidak tahu, maka pilihannya husnudzon. Mudah-mudahan dengan ngaji kita ini Allah memberikan motivasi kita nih untuk bisa berbaik sangka terus dalam hidup yang kita jalani pada Allah, dan melatih terus untuk bisa berzikir, mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, masukan, mangga nih, ada 2-3 menit. Dan ingatkan, jangan lupa Bapak, insya Allah kita akan bertemu dengan Idul Kurban. Salah satu zikir kita adalah ingat bahwa kalau kita punya kemampuan, ayo berkurban dan sebagainya. Mangga, silakan. Ini di Mekah itu Pak Ustaz, di kayak saya ini kan tidak bisa masjid karena bawa tongkat, bawa ini kan dilarang. Nah itu gimana tuh hukumnya tuh? Masuk ke masjid bisa, Masjidil Haram. Yang tidak bisa ke area matof, tempat di mana tawaf. Ya, bisa. di paling-paling di pelataran parkir aja. Ya. Bisa sama di atas tuh yang di. Ya. Jadi artinya bisa ke masjid. Yang dilarang oleh petugas di masjid itu adalah area matop, karena area matop itu, area tawaf itu menjadi incaran mayoritas orang yang datang ke sana, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan madarat kalau orang-orang yang kesulitan untuk melaksanakan aktivitas secara umum pakai tongkat, misalnya pakai kursi roda masuk. Jadi bukan dilarang ke masjidnya, kalau dilarang ke masjidnya bermasalah ini DKM Masjidil Haram itu dan sebagainya. Gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kan Allah memberikan kita obstacles tertentu supaya kita sadar bahwa kita nih bukan pemilik dari kita. Gimana menggunakannya? Paham loh Bapak? Kita, we are not belong to us. Kita nih nggak memiliki diri kita. Kan kita sering merasa kita milik kita sendiri. Kumaha aing we, persib aing misalkan ya. Kumaha aing. Kalau Allah tidak izinkan, gak jadi tuh kita. Untuk urusan pilak saja kita tidak bisa mencegah, urusan sederhana. Sebetulnya tuh salah satu cara Allah sedang mendidik kita. Adabani Robbi, kata Nabi. Tuhanku mendidikku. Fa'ahsana ta'dibi, dengan sebaik-baik pendidikan. Sampai pada kesimpulan lewat renungan. Oh, memang kita nih makin hari makin terbatas kemampuan.
sehingga Allah ingatkan. Tapi kan yang keren Bapak masih bisa ke masjid. Ke Masjidil Haram juga bisa dan lain sebagainya. Kecuali tadi area tawaf. Hukumnya nggak apa-apa, bagian dari upaya kita melakukan refleksi. Begitu ya? Ada lagi mah nggak? Pak Hikmat. Zikir. Sabihuhu bukratan wa asila. Ya, pagi dan petang. Dan itu yang satu zikir, yang satu tasbih. Ya. Bukratan wa asila. Ya, pagi dan petang. Dan ketika zaman Nabi Daud gitu, ketika itu gunung-gunung dan langit Berzikir, bertasbih, dan burung-burung bertasbih, mengepakkan sayapnya. yang saya paham. Burung-burung itu Ya, bertasbih juga gitu. dengan mengepakkan sayapnya. Ayatnya begitu. Bijanahaihi. Tidak ngerti gitu tasbihnya Ya. burung itu gimana gitu. Saya jelaskan ya. Walaupun belum tentu ini bisa dipahami. Semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Berarti semua yang bisa kita akses sebagai ciptaan Tuhan. Batu, barangkali pohon, binatang, jin dan manusia, apalagi malaikat, semuanya memang diberikan mekanisme untuk bisa berzikir dengan caranya masing-masing. Dalam Al-Quran disebutkan tadi, salah satunya burung bertasbih dengan mengepakkan sayapnya. Awan itu bergerak, Pak. Nanti dalam penjelasan tafsir tentang awan bergerak, hujan, itu cara mereka berzikir. Mekanisme itu diberikan oleh Allah. Ada dua makhluk yang menafikan mekanisme berzikir itu. Diciptakan oleh Allah bisa berzikir, tapi dia nafikan. Yang pertama jin, kedua manusia. Mereka punya kemampuan berzikir, tapi seringkali mereka justru enggan berzikir dan lain sebagainya. Ayat tadi mengingatkan, burung saja bisa bertasbih. Tidak pernah sekolah, tengaji, temasantren, dia bisa bertasbih mekanismenya. Jadi kalau manusia tidak bisa berzikir, tidak bisa bertasbih, tengteingan luar biasa. Kalau dibedakan antara zikir dan tasbih, tasbih itu adalah zikir yang beberapa riwayat menyebutkan paling dicintai oleh Allah. Kalimatani khafifatani, sampai disebutkan ada dua kalimat sangat ringan, tsaqilatani sangat berat fil mizan, berat banget di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih ini kalimatnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh hadis sahih luar biasa menyebutkan dua kalimat sangat ringan. Karena itulah kemudian sering digunakan simbol zikir yang paling afdol, paling mudah, paling bisa dilakukan siapapun lah bertasbih. Dengan apa? Kalau kita dengan lisan, dengan hati. Kalau burung dengan ngepakkan sayapnya. Kucing barangkali dengan ngeongnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.